Ada seorang budayawan, dia juga seorang kiai, di channel YouTube-nya sering mengatakan naskah Pararaton palsu. Katanya naskah Pararaton buatan Belanda, diciptakan untuk mengadu domba anak bangsa, terutama suku Jawa melawan suku Sunda. Katanya, kata beliau nih ya, bukan kata saya. Di sini saya sudah merangkum 5 poin yang beliau kritisi dari naskah Pararaton. Dan sekaligus akan saya jawab satu persatu apa yang beliau sangsikan itu ya. Poin pertama, katanya perang Bubat itu hoak, aslinya tidak ada. Jadi sengaja diciptakan oleh Belanda di karang-karang untuk mengadu domba suku Jawa dengan suku Sunda. Tidak ada cerita Majapahit bertempur melawan Sunda katanya. Kata beliau, termasuk Kidung Sunda yang memberitakan tentang perang Bubat juga katanya buatan Belanda. Kasihan Belanda dituduh terus sebagai tukang pembelok sejarah. Oke, kita jawab ya. Beliau ini lupa, bukan hanya Pararaton dan Kidung Sunda yang memberitakan terkait perang Bubat, tapi juga sumber primer dari naskah Carita Parahyangan yang mengatakan sang raja gugur dalam perang Bubat karena mengikuti keinginan anak gadisnya. Bukti dari naskah Carita Parahyangan ini, apakah mau beliau katakan naskah Carita Parahyangan ini juga naskah palsu buatan Belanda juga? Jadi clear ya. Jadi tidak hanya Pararaton dan Kidung Sunda saja yang memberitakan terkait perang Bubat, tapi juga ada dalam naskah Carita Parahyangan. Jadi clear ya, poin pertama sudah terbantahkan. Lanjut di poin kedua, katanya pendiri Majapahit itu orang Sunda. Ini dasarnya dari mana mengatakan orang Sunda? Ini kan dari Babat Tanah Jawi atau naskah Wangsakerta yang mengatakan pendiri Majapahit itu orang Sunda. Kedua naskah ini kan udah jelas tidak bisa dijadikan sumber sejarah untuk kerajaan Majapahit. Karena kedua naskah ini bukan sumber primer, bahkan naskah Wangsakerta adalah naskah palsu. Beliau lupa atau kelewat ketika membaca naskah Nagara Kertagama. Di situ jelas Raden Wijaya itu bukan orang Sunda. Beliau masih keturunan orang-orang Singhasari. Bapaknya itu Dia Lembutal itu asli orang Singhasari. Jadi beliau ini dari mana sumbernya mengatakan pendiri Majapahit itu orang Sunda? Poin ketiga, dia mengatakan Pararaton dibuat tahun 1920. Ini makin aneh ini. Gini ya, Pararaton itu sudah diterjemahkan oleh Brandes sejak tahun 1888. Dan menyematkan judul itu pada tahun 1896. Penamaan Pararaton itu karena naskah ini tidak memiliki judul baku yang spesifik, yang ada semacam pengantar isi, yakni Katuturanira Keng Angrok. Sementara Nagara Kertagama itu ditemukan pada tahun 1894, artinya 6 tahun sebelum Nagara Kertagama ditemukan, Pararaton justru sudah mulai diterjemahkan. Lalu bagaimana orang Belanda itu membuat Pararaton? Kan naskah Nagara Kertagama sendiri 6 tahun setelahnya, dalam arti kok bisa cocok dengan Nagara Kertagama dan bisa cocok dengan banyak prasasti, sedangkan prasastinya sendiri banyak yang belum ditemukan. Jadi clear ya, pendapat beliau terkait penemuan Pararaton dibuat tahun 1920 oleh Belanda itu tidak berdasar ya. Lanjut di poin keempat, beliau juga mengatakan Toh Jaya tidak, yang diberitakan dalam Pararaton itu fiktif, tidak ada dalam prasasti maupun naskah-naskah yang lain, katanya tidak ada. Oke, saya jawab ya. Dan ternyata setelah Indonesia merdeka tahun 1975 itu ditemukan 10 lempeng tembaga prasasti Mula Malurung di Kediri.
dan 3 lempeng ditemukan di tahun 2001, baru kemarin malah, di lapak penjual loak ya, barang loakan tidak jauh dari tempat yang pertama tadi. Jadi ditemukan dalam 2 waktu yang berbeda. Yang 10 lempeng itu 1975, yang 3 lempeng itu tahun 2001. Prasasti Mula Malurung. Ternyata di situ disebutkan Toh Jaya. Kalau para raton palsu dari mana? Kalau para raton itu buatan Belanda, dari mana orang Belanda tahu Toh Jaya? Orang prasastinya aja baru ketemu 1975 dan tahun 2001. Nah, clear ya. Toh Jaya tokoh nyata. Itu tercatat dalam Prasasti Mula Malurung. Poin kelima, beliau mengatakan di Jawa Barat tidak ada nama Jalan Majapahit, tidak ada nama Jalan Gajah Mada, tidak ada nama Jalan Hayam Wuruk. Yaitu tadi karena pecah belah Belanda katanya, adu domba Belanda antara Jawa dan Sunda. Oke, saya jawab ya. Ya wajar saja kalau di Jawa Barat tidak ada nama Jalan Majapahit, tidak ada nama Jalan Gajah Mada, Hayam Wuruk. Ya di Jawa Barat kan punya sejarahnya sendiri, punya kerajaannya sendiri. Ada kerajaan Galuh, ada kerajaan Kerajaan Sunda, ada Kesultanan Banten, Cirebon, ada kerajaan Sumedang Larang. Yang mereka menggunakan nama jalan dengan nama tokoh-tokoh mereka sendiri. Masa harus memaksakan tokoh-tokoh yang di Jawa harus dipaksakan di daerah Jawa Barat? Ya tidak seperti itu. Jadi kita saling menghargai gitu, saling respect gitu ya. Tidak usah memaksakan harus ada nama Jalan Gajah Mada, nama Jalan Hayam Wuruk di Jawa Barat. Ya tidak seperti itu. Karena Jawa Barat juga punya tokoh-tokohnya sendiri, punya kerajaan-kerajaan sendiri gitu. Oke, gitu ya sobat sejarah, 5 poin tadi sudah saya jawab. Jadi biarkan saja sejarah itu bertutur apa adanya, tidak usah ditambah-tambahi, tidak usah dikurang-kurangi. Oke, gitu sob ya.